tadi capek sekali mau. Capek? Wah, capek sekali tadi sampai Nuntun? Iya, nggak bisa naik tanjakannya tuh terlalu tinggi itu sampai harus dituntun itu. Ini baru pertama kali ini ke tempat ini ya, Iya. sepeda Yado ya. Kayak capek sekali tadi. Ya, ya ini hutan Palir ya, itu kita biasa sering bersepeda ke sini, memang cari rute-rute yang menanjak, yang tadi alami tadi. Ya. Terus kalau misalnya kayak tadi itu kan tanjakan gitu mau. Ya. Ada tipsnya nggak sih biar bisa nanjak itu? Ada. Yang jelas, yang pertama, saya tidak tahu kalau tadi ketika bersepeda langsung melihat tanjakan itu yang langsung terekam neng pikiran dan benakmu apa ketika melihat tanjakan? Wah itu nganu mau kayak jadi itu nggak bisa dilewati gitu lah. Nggak bisa dilewati ya. Artinya susah sekali. Wis pegasik toh. Nah, itu kunci pertama kalau menurut pengalaman saya ya. Yakni yang pertama kita harus melihat tanjakan itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, kita itu sudah takut dulu, itu kita udah kalah dulu. Artinya kita melihat tanjakan itu bukan sebagai halangan atau rintangan, tapi sebagai suatu tantangan. Sebagai suatu tantangan. Lalu tentu saja tentu dibutuhkan proses bagaimana kita terus belajar, ya, terus belajar, berlatih, lalu juga jangan mengenal putus asa. Putus asa. Dulu saya pertama kali naik ke DSB itu juga kaki saya tuh merodok semua, sudah mau pulang, tapi akhirnya terus belajar terus ya, belajar terus, tapi lalu akhirnya sampai bisa. Lalu ada dua hal teknis yang lain, yakni tentang harmoni antara nafas dengan tenaga. Romo punya keyakinan tenaganya Aldo itu lebih besar daripada Romo. Karena Aldo lebih muda. Tenaganya Romo dengan Mas Peter, jauh lebih besar Mas Peter. Tetapi Mas Peter dulu pernah naik hanya sampai ke jembatan tol itu, lalu sudah keok. Nah, masalah kelola nafas dengan tenaga. Ya, nafas yang beberapa orang mengajarkan itu tidak cukup dengan hidung ya, dengan mulut, ya, gitu. Itu dilatih terus bisa. Lalu tentu saja, lalu yang lain peran gear macam itu harus benar. Kalau gear depan yang orang sebut kereng itu makin kecil maka makin ringan. Yang besar, yang belakang gear ya itu atas sprocket, yang itu makin besar juga makin ringan. Nah, perpaduan antara ringan dan ringan itu nanti akan ketemu, sudah kita bisa kita kayu dengan ringan. Seperti itu. Belajar tidak mengenal putus asa dan jangan melihat kesulitan tanjakan itu sebagai suatu rintangan, tapi sebagai tantangan. Sudut pandang kita harus diubah. Seperti itu. Jadi memang yang pertama itu harus nggak pernah kenal yang namanya putus asa itu ya. Jangan mengenal putus asa, cilik hati itu udah tenaga kita udah kalah dulu kalau seperti itu. Udah anggapannya wah nggak bisa gitu ya. Itu sudah lebih berat nanti kalau seperti itu. Apalagi terus kita ngelihatnya itu sebagai rintangan gitu ya. Sebagai rintangan, kita sudah nggak bisa punya energi lagi kalau sudah melihat seperti itu. Kalau tantangan kan masih bisa dilewati gitu ya. Ya, apalagi yang orang-orang muda suka tantangan itu sebenarnya malah suatu kesempatan. Ayo kita coba. Pasti ada satu pembelajaran yang bisa kita torehkan. Jadi sama kayak tema BKSN ya. Tema BKSN apa? Ya dulu masih ingat. Yesus sahabat. Yesus sahabat orang-orang berputus asa. Itu yang subtema pertemuan minggu pertama. Itu ya. Kalau yang tema besarnya adalah Yesus sahabat perjalanan kita. Yesus sahabat perjalanan kita. Nah, yang minggu pertama itu adalah Yesus sahabat orang berputus asa. Memang tema itu ditempatkan dalam konteks bagaimana kita menghadapi masa pandemi ini. Ini udah
2 tahun ya, Iya. hampir 2 tahun. Lalu kita tahu sekitar kita banyak sahabat-sahabat kita yang mengalami keterputusasaan, Iya. mengalami saat berat, harus terpapar, lalu juga secara ekonomi ambruk, Iya. bahkan juga hidup rohani juga terpanggang oleh situasi-situasi Iya. macam itu. Maka bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini mengajak kita untuk kembali menyadari Yesus itu tidak pernah berhenti berkarya. Oh. Kesulitan pasti akan dihadapi. Pandemi atau tidak, yang namanya kesulitan itu kan pasti akan kita Iya. hadapi. Pasti akan ada pada Iya. kita. Nah, maka kita dengan kesulitan yang ada itu tidak melihatnya sebagai suatu halangan, Iya. tapi itu adalah suatu tantangan Iya. untuk kita lewati. Dan Yesus ada bersama dengan kita. Yesus sahabat orang berputus asa. Oh. Seperti itu, aduh. Jadi walaupun ada tantangan gitu, tapi tetap ada Yesus gitu ya. Tetap Oh, ada Yesus. yang membantu kita, menolong kita setiap saat. Ya, seperti kita mau belajar bersepeda, daya hidup, kekuatan sudah diberikan pada kita. Kalau jalan ini dibuat sedemikian rupa, semiring apapun, itu sudah diperhitungkan oleh yang berjalan, pasti bisa dilewati. Iya. Maka meskipun dengan ini Iya. atau punyamu itu bisa kita lewati, tapi memang Oh. harus secara Iya. bertahap, pelan, dan tidak takut oleh situasi yang ada. Iya, pas kayak bacaannya minggu ini itu kan tentang waktu murid-murid dan Yesus berada di kapal, terus habis itu sedang Ada angin sakal ya, ada angin sakal diombang-ambingkan. Iya. Ya. Dari Matius 14 ayat 22. Aduh, kita cek saja ya. Iya. Tampaknya memang benar. Sudah. Kamu ada kitab elektronik? Ada. Coba ya. Matius 14 ayatnya 22 22 sampai dengan 33. 33. 22. Sudah ketemu? Nah, sudah. Kita baca ya. Oh iya. Bergantian ya dari Oke. Romo ya. Iya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, betul ya bacaan yang dipilih dari Matius bab 14. Nah, jadi memang ketika para murid, apalagi Petrus ya, yang dalam situasi tidak menentu, dalam situasi gamang, takut,
karena diombang-ambingkan oleh angin sakal, mungkin akan hanyut, takut kalau tenggelam. Itu membuat mereka begitu kalut hatinya, dan itu membuat banyak hal menjadi tidak bisa menentu dalam situasi-situasi yang hidup yang mereka alami. Dan bahkan situasi itu membuat mereka tidak bisa kenal. Ketika Yesus berjalan di atas air, mereka tidak bisa kenal, bahkan mengira itu hantu, ya, mengira itu hantu, padahal itu adalah Tuhan. Nah, ini yang memang menjadi refleksi bagi kita semua. Kita dalam hidup bagaimanapun tidak bisa lepas dari yang namanya gelombang. Gelombang itu ada yang hanya riak-riak kecil, ada yang agak besar, kadang kalau itu gelombang tinggi, ya, seperti itu. Dan memang kita akan menghadapi itu. Ora mungkin menungso urip tanpa masalah, ora mungkin. Keluarga manapun tidak mungkin hidup tanpa masalah. Itu pun yang sekarang juga studi di seminari, pasti dalam perjalanan panggilan pun juga akan mengalami bagaimana gelombang-gelombang itu akan dialami. Itu jangan dibayangkan hanya dialami ketika di seminari, ya. Di seminari aja itu sudah panjang kan. Di Mertoyudan 4 tahun, nanti belum di seminari tinggi, sudah berapa tahun lagi. Bahkan juga ketika itu dihidupi ketika sudah menjadi imam. Gelombang-gelombang semacam itu akan kita hadapi. Tetapi kemudian Tuhan memberikan kita akal budi, memberikan pada kita kemampuan untuk berefleksi, untuk membuat suatu perencanaan dan kehendak bebas, dan itu kita gunakan. Ya benar situasi seperti itu, tetapi kita bisa mengelola situasi itu sehingga kemudian meskipun aneka macam kesulitan hidup itu ada pada kita, kita kemudian tidak dilumpuhkan, tetap bisa berjalan. Meskipun menghadapi tanjakan, kita punya cara supaya bisa tetap berjalan. Bisa kita, karena kita ini kan ada alat-alat mekanik yang digunakan, ya, ada gearnya, ada rodanya, dikayuh dengan benar. Pepet misalnya wis ora iso genjot meneh, dituntun ya iso, jadi dituntun iso, tapi tetap melaku, tetap jalan dan sampai ke tujuan. Itu yang saya kira menjadi apa ya, yang menjadi refleksi kita. Jangan sampai kemudian situasi-situasi sulit itu membuat kita menjadi berkecil hati, menjadi tidak berani move on, kemudian tidak sampai ke tujuan. Nah, kita semua ingin, semua pribadi-pribadi yang ada pada kita semua dalam komunitas-komunitas kita tetap berani untuk menjadi seorang pejuang, menjadi seorang yang penuh dengan keyakinan, kemudian sampai kepada titik yang menjadi tujuan-tujuan mulia dalam kehidupan kita. Dia harus berani, ya, Mo. Harus berani, tidak putus asa, wani nyoba, wani sinau, kepleset rapopo, tanya meneh, karena pengalaman dari kepleset itu juga ada pengalaman berharga. Daripada hanya diam, tidak bergerak, hanya nonton, aduh jalannya kok menakutkan, jalannya kok licin, ya, itu kita nggak sampai kemana-mana. Tapi ketika meskipun melihat jalannya itu berbatu, licin, menanjak, kita berani untuk mencoba, meskipun mungkin ada saatnya itu kepleset, ada saatnya tidak kuat, harus nuntun, nggak apa-apa, pasti ada banyak pelajaran berharga dari pengalaman itu. Baik, terima kasih loh, Mo. Dos sekali. Ya, itu pengalaman kita semua, ya. Semoga semua orang ya seperti itu. Ngomong-ngomong, kamu punya waktu sampai jam berapa ini? Waduh. Wah, ini harusnya bentar lagi jam 5 harus sudah nge-zoom, Mo. Ada acara. Ada acara di seminari? Iya. Oh, jadi acara seminari tetap jalan, meskipun secara online, ya. Iya. Jam 5 ini ada acara Zoom dengan seminari. Kalau begitu, kita segera pulang. Oh iya. Nanti tidak dimarahi oleh pamongmu nanti, ya. Baik, itu. Oke. Mari kita lanjutkan.
Selalu bersamaku. Saat aku mengayuh kehidupanku, ada saat terasa berat, terasa menjemukkan, melelahkan, apalagi saat menghadapi jalan berbatu atau jalan yang menanjak. Ingin rasanya aku hentikan kayuhan ini dan menyerah pada keadaan. Ku tinggalkan perjalanan ini. Namun jika demikian, artinya aku kalah. Aku pengecut, tidak punya nyali, dan seolah-olah juga menjadi orang yang lupa bahwa punya Tuhan. Ya, aku punya Tuhan. Aku punya penjaga. Aku punya Yesus yang dahulu dan sekarang tetap sama, mencintai semua orang. Dia adalah Tuhanku sekaligus sahabatku. Ayo saudara-saudari, kita terus mengayuh dan terus mengayuh. Saat lelah dan melewati medan yang berat, berhenti sejenak tidak mengapa, namun harus terus mengayuh. Anda semua tidak sendiri. Ada saya dan banyak orang lain yang berjuang bersama. Salam, hai pejuang.